Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita isi hati dan pikiran kita. Kita membuka firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1 ayat 27-30. Kita akan mempelajarinya tentang tanggung jawab orang percaya. Bila kita di dalam mengikuti pemberitaan firman Tuhan hari ini, hati kita, pikiran kita senantiasa dikuduskan dan dibimbing, diberi hikmat oleh Roh Kudus. Mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 27-30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa Tuhan pasti binasa. Siapapun adanya saudara, tanpa juru selamat pasti tidak selamat. Dan Yesuslah sumber hidup itu. Hidup yang sudah Tuhan anugerahkan ini bukan untuk yang sia-sia. Sebagai orang yang sudah ditebus, tidak seharusnya kita ikut arus dunia ataupun terikat dunia, hal-hal duniawi manapun. Banyak yang begitu melekat pada hal duniawi, uang, kekayaan, kehormatan, harta benda, posisi, jabatan, dan sebagainya. Jika saudara sudah ditebus, ada tanggung jawab di sana. Lepaskan cara hidup yang sia-sia. Ada begitu banyak orang yang senang dengan menghambur-hamburkan uang karena dia berkelimang harta. Uangnya tidak ada nomor serinya katanya. Hidup dengan foya-foya, pesta pora, bingung menghabiskannya bagaimana. Koleksi benda-benda mewah. Dan apapun yang dilakukan yang menyukakan hatinya. Dan perlu saudara ketahui, betapapun kayanya saudara, betapapun begitu banyaknya harta benda saudara, tanpa Yesus, tanpa juru selamat, hidup saudara tidak akan ada damai sejahtera. Sebab kekosongan hati saudara itu hanya bisa diisi oleh juru selamat. Jangan menyanyiakan berkat yang sudah Tuhan beri. Tuhan memberikan berkat kepada saudara, mungkin berkelimpahan dari yang lain, itu mempunyai maksud, ada tanggung jawab di sana. Saudara mau pakai, gunakan itu untuk apa? Untuk diri sendiri, memuaskan diri sendiri, hasrat, apapun itu, ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Di luar sana, bahkan di sekitar saudara, masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan saudara, karena saudara diberi berkelimpahan oleh Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan beri masih bisa dipakai untuk membantu orang tersebut di sekitar saudara, bahkan mungkin yang ada di depan mata saudara. Negara juga kesulitan memberikan bantuan sosial di tengah pandemi ini, karena memang wilayah Indonesia begitu luas. Jika saudara mampu, bantulah di sana. Jangan tinggal diam. Ataupun pura-pura saudara tidak bisa membantu mereka. Atau pura-pura tidak tahu saja. Atau cuek. Saudara bisa membantu mereka tanpa pandang bulu. Suku, ras, agama, bahkan musuh sekalipun. Bukan supaya saudara populer, bukan supaya saudara terkenal memberikan bantuan sana sini, tetapi agar kasih Tuhan dinyatakan
terang Tuhan dilihat semua orang, termasuk musuh kita. Apa yang kita lakukan itu adalah menciptakan terang kasih yang Tuhan berikan pada dunia. Belajar mulai dari sekarang untuk hidup bagi kemuliaannya. Dikatakan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil. Yang pertama-tama, bagaimana kita menjalani hidup ini? Menjalani hidup hanya dengan cara yang layak bagi Injil. Injil itu kabar baik, di mana Allah mengasihi orang berdosa. Apakah kita menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita? Mungkin orang yang kita kasihi, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita. Apakah mereka melihat itu semua? Apakah saudara menjadi kabar baik bagi mereka? Ataukah mungkin kita ini seperti penagih hutang, debt collector yang mau menarik sepeda motor yang nunggak cicilannya? Kalau saudara lihat di YouTube, ada begitu kejamnya debt collector yang menarik sepeda motor seorang Gojek, sehingga dia tetap mempertahankan motornya itu sampai terseret. Nah, apakah kita menyeramkan begitu buruk di hadapan orang lain? Kita patut renungkan pada hari ini. Allah akan menyediakan untuk Anda, meski caranya penuh liku dan tidak selalu lancar. Apapun pergumulan saudara yang saudara hadapi saat ini, problem kompleks apapun dia tahu. Apapun yang mungkin terjadi padaku, biarlah itu menjadi perhatian untuk maju di jalan yang benar, di dalam Tuhan. Mungkin saudara tidak pandai, kurang cakap, tidak fasih dan sebagainya. Tetaplah setia. Tuhan bisa memolesnya. Kalau saudara tunduk pada otoritasnya, kalau saudara tunduk pada perintahnya, kalau saudara siap sedia dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan utus dan mendengar suaranya dengan patuh. Setialah. Demikian juga dalam hal percakapan. Juga dalam hal percakapan itu yang murni itu ya, dan yang terhormat, yang layak untuk Injil. Jadi jangan untuk yang sia-sia. Ya, ngibul, berkata-kata kotor, sumpah serapah dan sebagainya. Jangan kita lakukan itu semua. Mereka yang hidup sebaliknya, maksudnya tidak sesuai dengan Injil, telah melakukan ketidakadilan terhadap Injil. Bahkan kalau mungkin saudara tidak memberitakan Injil di gereja, saudara sudah menahannya. Saudara tidak membuat jemaat saudara makin maju, tetapi dinabokkan dengan berbagai berita-berita yang menyenangkan, yang mengenakkan telinga, sehingga mereka bisa bersukacita. Tapi sukacitanya itu semu karena tidak ada damai di sana, tidak ada Injil, tidak ada berita kabar baik bahwa Allah sungguh mencintai mereka. Padahal itulah yang terpenting, saudara-saudara. Ketika aku akan datang melihatmu, dikatakan firman Tuhan tadi, ketika aku datang melihatmu. Atau apakah ketika tidak ada mendengar tentang kondisimu, aku dapat belajar dalam dua cara, baik dengan hadir maupun dengan menerima dengan yakin bahwa kamu berdiri dalam satu roh. Dan itu adalah yang terpenting. Kita tetap berdiri teguh bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan bersama dengan rekan-rekan sepelayanan yang lain kita tetap satu roh. Kita bandingkan dengan hal-hal duniawi pada hal yang sia-sia, ketimbang kita sewa kapal pesiar, traveling ke sana sini, tidak ada tujuan, hanya sekedar hatinya dipuaskan, hati yang cepat gembira dan sebagainya, tapi itu semu. Mengapa tidak dialihkan untuk kemuliaan Tuhan, supaya saudara beroleh hidup yang kekal, beroleh damai sejahtera yang sejati. Uang melimpah hanya untuk foya-foya, untuk keliling dunia, pakai
jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan sebagainya. Mengapa tidak dipakai untuk pergi PI mendukung pekerjaan misi atau menolong permodalan jemaat yang kurang mampu, yang miskin, supaya mereka bisa mandiri dan kelak mereka juga bisa menolong orang lain. Sehingga demikian, dengan yang saudara lakukan, mereka bisa tumbuh mandiri secara perekonomian maupun iman dan bisa bersaksi kepada orang lain. Demikian juga membantu orang lain. Sehingga terus menerus berlipat ganda. Dengan demikian saudara melakukan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Intinya adalah supaya saudara berdampak luas. Dan renungkan apakah saat ini saudara sedang membawa dampak yang positif bagi orang-orang sekitar saudara. Apakah saudara membawa sukacita bagi orang-orang yang saudara pimpin ataupun orang-orang yang ada di sekitar saudara? Ataukah justru sebaliknya? Saudara menjadi sosok atau pribadi yang begitu menakutkan buat mereka. Belajar fokus menjangkau pada jiwa-jiwa yang belum mengenal juru selamat. Mungkin karyawan saudara, mungkin saudara jauh, mungkin juga kenalan yang baru saja kenal. Mungkin saudara tidak mempunyai waktu lebih dari 15 menit. Tapi saudara bisa beritakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Apapun yang sudah dia lakukan, masa lalunya begitu buruk di mata manusia, Tuhan mengasihi. Bahkan memberikan nyawanya di atas kayu salib, menebus seluruh dosa. Baik dosa dulu, dosa sekarang, dan yang masa akan datang yang belum diketahui jatuh di mana. Tuhan mengasihi semuanya. Bahkan Tuhan sudah menebus. Sehingga orang itu bisa percaya dan diselamatkan. Dan satu orang percaya, seluruh sorga bersukaria. Betapa sukacitanya kita bila bisa melakukan hal itu. Tak peduli siapapun dia, kaya atau miskin, orang terpandang maupun yang dipinggirkan, orang saleh maupun orang fasik, semua butuh Injil, semua butuh mendengarkan kabar baik, semua harus tahu pesan Tuhan untuk dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang sudah dikacau balaukan oleh iblis, di mana orang yang benar bisa menjadi salah. Orang yang sungguh-sungguh salah bisa menjadi terhormat dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, hiduplah berpadanan dengan Injil. Selalu rindu memberitakan, selalu rindu berkorban bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Injil itu kabar baik. Bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Tidak peduli dosa apa yang sudah jatuh dan masa lalu saudara yang sudah saudara berbuat. Tuhan mengasihi saudara. Allah mencari yang terhilang. Allah mencari orang berdosa. Kalau saudara tunduk, bertobat, memohon ampun, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan diselamatkan, saudara akan dilahirbarukan, saudara akan diubahkan. Bahwa kasihnya itu kekal. Mereka semua harus tahu. Saya pernah membaca bagaimana pertobatan dari lawan yang sudah pernah di-KO-kan oleh Muhammad Ali. Dia Josh Foreman. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala dengan cara yang luar biasa. Kemudian dia beralih menjadi juru masak. Hingga dia terkenal, hingga pada suatu saat lagi dia bisa merebut kembali juara dunia itu. Bukan karena kuatnya, tapi karena Tuhan yang beserta dengan dia. Dan kemenangannya, sukacitanya adalah saat dimana orang yang begitu berdosa, begitu membencinya dirinya sendiri, sudah diubahkan oleh Tuhan, ikut Tuhan, bertobat, berbalik dari dosa-dosanya, dan menerima Yesus. Menurut dia, itu adalah sukacita terbesar, melebihi dari dia meng-KO lawannya. Melebihi kemenangan yang dia dapatkan, melebihi sanjungan teriakan seluruh stadion
yang melihat pertandingannya. Walaupun pelayannya kelihatan sepele, kelihatan kecil, tapi dia tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih, aneh jika mengaku percaya tapi tidak mengerjakan amanat agung, pergi menjangkau, memuridkan, memberitakan kabar sukacita Allah. Hanya duduk-duduk manis saja di gereja setiap seminggu sekali. Gadgetnya pun hanya dipakai untuk sekedar membunuh waktu, rasa sepi dan sebagainya. Hanya rutin datang ke gereja tiap minggu, itu pun kalau sempat dan tidak kesiangan bangunnya. Di era pandemi begini ini, banyak orang yang merasa ini adalah kesempatan untuk tidak gereja sama sekali dan bisa dipakai untuk melanjutkan hobi dan kesukaannya. Sehingga tinggal bangun, tidur begitu saja. Sehingga tidak heran banyak yang gemuk. Padahal ada online dan live streaming di mana saudara bisa mendengarkan firman Tuhan lebih banyak daripada sebelum pandemi ini. Ada live streaming. Ada ibadah online. Dari gereja yang terkenal sampai gereja yang kecil, saudara bisa memilihnya. Dari pembicara yang terkenal sampai yang baru mulai belajar, saudara bisa mendapatkannya. Mengapa tidak belajar? Banyak belajar. Banyak mengikuti kelas-kelas online. Sehingga saudara bisa dibangun kerohaniannya. Lebih aneh lagi kalau ada gereja yang tidak pernah mendorong jemaatnya ataupun memperlengkapinya jemaat untuk PI, misi, dan pergi menjangkau untuk segera masuk di dalam pelayanan. Kalau tidak mampu, panggil yang biasa mengadakan training PI, misi, dan pemberitaan. Begitu banyak di luar sana, saudara bisa bekerja sama. Kalau saudara dipanggil untuk memberitakan Injil, itu bukan hanya sebatas jemaat saudara. Dan saya akan sangat sukacita kalau saudara memanggil. Jangan pikirkan biaya, semuanya gratis. Jangan takut. Kalau kita sudah diberi keselamatan secara gratis, bagikan juga dengan cuma-cuma. Saudara tidak perlu sungkan. Saudara bisa menghubungi saya kapan saja untuk melengkapi jemaat supaya pergi, bisa mengerjakan pemuritan, bisa mengerjakan pekabaran Injil dan sebagainya. Saudara tidak perlu takut atau sungkan. Bagaimana jemaat bisa mengerjakannya? Bisa pergi memberitakan Injil, memuridkan dan sebagainya. Kalau jemaat tidak pernah dilatih dan berlengkapi. Karena mungkin hamba Tuhannya sendiri juga tidak pernah mengerjakannya. Dan juga tidak pernah diperlengkapi di STT ataupun sekolah minggu seniornya dan sebagainya. Berani berkorban, baik itu waktu, uang, dan tenaga untuk Injil agar makin tersebar dan banyak yang mendengar. Waktu pertama kali saya melayani, pertama kali pengalaman saya memberitakan Injil, saya sempat ditanyain, dari mana dananya? Saya bilang, saya pakai dana saya sendiri. Kemudian seseorang yang adalah majelis dari gereja yang besar di Surabaya, sambil menyetir, dia seolah-olah mencibir, pelayan kok pakai biaya sendiri. Dia orang kaya, dia hamba Tuhan juga, dia majelis. Di mana sikap rela berkorbannya? Saya memakai uang saya sendiri, uang pribadi. Mengapa dicibir? Mengapa justru tidak malu? Hanya menggantungkan gerejanya yang sudah besar, sudah puluhan ribu jemaat. Dan saya berdoa, semoga dia diubahkan.
Dan saya rindu dia diubahkan dan jemaatnya juga dibangun dengan cara yang memperlengkapi mereka untuk pergi melayani, minimal ke tempat di mana dia tinggal, di sekitarnya dan sebagainya, pergi menjangkau. Ada begitu banyak orang yang masih belum mengenal juru selamat. Jadi berani berkorban, baik itu waktu, uang, dan tenaga untuk Injil agar makin tersebar dan lebih banyak lagi yang mendengarnya. Bukan hanya secara eksklusif di gereja saudara. Mari datang, mari datang, mari datang. Saudara mengharapkan pertumbuhan gereja yang demikian. Saudara, dunia ini sudah kacau balau. Sudah terkontaminasi oleh dosa. Sudah polusi dosa di mana-mana. Saudara berharap orang datang. Ya itu bisa. Tapi tidak akan berhasil maksimal. Tapi kita yang pergi menjangkau mereka. Pergi ke tengah-tengah dunia. Diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena memang dunia ini seperti ini, saudara-saudara. Sementara urusan bertobat, menerima Yesus, menerima Juru Selamat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita mempunyai tanggung jawab untuk pergi memberitakannya dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan kalau kita tidak pergi keluar, kalau kita tidak mengalami berjalan dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan membukakan jalan, bagaimana Tuhan menyingkirkan musuh-musuh kita dan sebagainya kalau kita tidak pergi keluar. Kalau kita hanya duduk-duduk di dalam gereja saja, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tapi sebagai orang yang sudah ditebus, sekali lagi kita mempunyai tanggung jawab. Dan itu harus kita kerjakan. Sudahkah saudara mengerjakan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan? Apapun itu, saudara. Mungkin saudara mempunyai kemampuan dalam hal suara, musik, dalam hal dana, kemampuan, manajerial dan sebagainya. Pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan teguh berdiri satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman dari pemberitaan Injil. Mari kita lihat teguh berdiri satu roh. Dan ini hanya bisa terjadi hanya jika imannya teguh ataupun diteguhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi ingat ya, kalau kita bisa berdiri teguh, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satupun hal yang layak untuk kita bermegah diri. Kalau Roh Kudus tidak mengubahkan, saudara tidak akan mau mengerjakan apapun bagi kemuliaan Tuhan. Sadari itu. Dan kalau kita berdoa untuk dibimbing oleh Roh Kudus, diberi hikmat oleh Roh Kudus, kita juga akan diberikan kekuatan, dilahirbarukan, dibuat giat, semangat berkobar-kobar bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri ya, tapi Tuhan yang ditinggikan, menjadi pribadi yang pantang menyerah, tidak loyo, apapun rintangan akan dihadapi, baik itu pekerjaan dan pelayanan. Tidak mudah sambat, mengeluh, atau menggerutu. Saat itu menghadapi saudara, menghalangi saudara maju bersama Tuhan, mintalah Roh Kudus supaya dikuatkan. Berdiri dalam satu semangat yang sama adalah salah satu keunggulan utama gereja. Ini adalah salah satu cara untuk melestarikannya dalam keadaan sehat. Karena hancur berkeping-keping oleh berbagai macam perselisihan. Dan itu yang seharusnya kita hindari. Menghasut gereja yang satu dengan yang lainnya. Saling menghasut, saling mencibir, saling melemahkan iman. Bukan itu yang Rasul Paulus harapkan pada jemaat di Filipi saat itu. Tapi diminta sehati sejiwa. Dan melalui obat penawar ini, Paulus berkeinginan untuk melawan doktrin-doktrin baru dan aneh. Maka membutuhkan kesatuan yang ganda
baik itu roh dan jiwa. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki pandangan yang sama. Yang kedua adalah agar kita bersatu di dalam hati. Dan ketika kedua istilah ini dihubungkan bersama, baik itu spiritus atau roh, menunjukkan pemahaman, sedangkan anima atau jiwa menunjukkan kehendak. Dan oleh karena itu, perlu adanya kesatuan. Perlu ada penyatuan, baik pikiran dan semangat. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini banyak sekali pengajaran yang aneh-aneh. Yang cenderung melakukan praktek seperti perdukunan misalnya. Yang mengajarkan hanya berkat-berkat saja. Tak banyak seperti Gunung Kawi. Yang menolak Tritunggal. Yang menolak keilahian Yesus dan sebagainya. Kita butuh satu roh. Kita butuh satu semangat supaya tidak tercerai-berai, tidak saling hasut, tidak saling melemahkan, tidak saling bertikai, tidak saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi saling mendukung, saling menolong, saling bersinergi. Alangkah indahnya kalau kita saling menolong, apapun itu denominasi kita, asalkan dia meninggikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita wajib menolong. Kita wajib untuk mendukung apapun pelayannya, di mana Kristus ditinggikan. Sehati sejiwa dalam suka dan duka, berjuang untuk iman dari pemberitaan Injil, kompak, bersatu teguh. Maka aneh kalau gereja tidak mempunyai departemen misi, PI dan pemberitaan, saudara-saudara. Di sana juga dikatakan untuk berjuang untuk iman dari pemberitaan Injil. Berjuang bersama untuk iman ini adalah ikatan kerukunan yang paling kuat. Ketika kita berjuang bersama di bawah panji yang sama. Bersatu untuk menghadapi musuh bersama, yaitu iblis dan koroni-koroninya. Bahkan banyak orang yang mengaku saleh sebenarnya dipakai iblis dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Kesempatan untuk mendamaikan bahkan musuh terbesar sekalipun. Ataukah itu saudara seiman kita? Kita mesti mendamaikan apapun bentuk pertikaiannya. Pesan ini menegaskan persatuan yang ada di antara orang-orang Filipi, yang memanggil mereka untuk memperhatikan bahwa mereka adalah sesama prajurit yang memiliki musuh yang sama, peperangan yang sama, harus memiliki pikiran yang bersatu dalam satu kesatuan, di dalam kesepakatan yang suci. Pikiran yang suci, tidak terkontaminasi oleh apapun, terutama uang. Menjadikan jika kita melihat debat di mana-mana bukan untuk menyatakan kebenaran, bukan pada tunduk pada kebenaran, tapi menyatakan dan memaksakan pendapatnya masing-masing. Kalau bukan kebenaran yang diprioritaskan. Juga jika saling bertikai dan menjatuhkan, bukannya malah bersinergi agar Injil diberitakan di mana-mana. Bekerja sama untuk mengatasi penyesat-penyesat dan sebagainya. Saya justru mengajak saudara, mari bersama-sama PI dan mengerjakan misi. Itu adalah tugas utama kita. Saudara yang tergerak, silakan hubungi saya. Nomor handphone saya, nomor WA saya. Mari kita berkolaborasi, kita bersinergi, sehati, sepikir, dengan semangat yang sama, dengan panji yang sama, meninggikan Yesus, supaya Yesus diproklamirkan di mana-mana, supaya orang banyak jiwa-jiwa yang mengenal Juru Selamat. Collaborantes fidei, bekerja bersama dengan iman. Erasmus menerjemahkannya adiuvantes fidem, atau membantu dengan iman, memberikan bantuan kepada iman dengan sekuat tenaga yang kita mampu, yang kita bisa berikan
untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah iman Injil menyatukan kamu, karena itu adalah gudang senjata bersama melawan satu musuh yang sama. Saudara bisa bayangkan, iblis itu mempunyai pengalaman ribuan tahun. Persenjataannya lengkap dan up to date. Kalau saudara tidak bersatu, tidak atur strategi dengan kekuatan Roh Kudus, pasti kalah KO. Kita semua mempunyai konflik ataupun pergumulan bersama. Dalam peperangan rohani, kita dipersenjatai dengan perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Untuk memukul mundur musuh. Iman adalah persenjataan dan kemenangan kita. Akhir dari hubungan yang saleh. Orang jahat juga bersekongkol untuk kejahatan, tetapi kesepakatan mereka dikutuk. Mari kita bersaing dengan satu pikiran di bawah panji iman. Firman Tuhan katakan juga tidak gentar, dan itu adalah tanda keselamatan. Karena Injil itu adalah tanda keselamatan. Kita diminta untuk tidak gentar terhadap lawan yang menentang, yang menghambat penginjilan. Tidak ada yang ketakutan. Dia rekomendasikan kepada jemaat Filipi adalah ketabahan pikiran agar mereka tidak dibingungkan oleh kemarahan musuh mereka. Pada saat itu, penganiayaan yang paling kejam berkecamuk hampir di mana-mana. Karena setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi dimulainya penginjilan. Zaman sekarang dengan teknologi, sosial media, gadget, banyak yang dipakai untuk membunuh waktu, membuat orang malas, enggan mengerjakan amanat agung. Dan iblis semakin murka sebanding dengan Kristus yang dengan kuat menyatakan kasih karunia rohnya. Oleh karena itu, dia menasihati jemaat Filipi untuk tetap berdiri tegak tanpa gentar dan tidak panik. Orang fasik ketika berperang melawan Allah seolah-olah sudah melakukan uji coba, memberikan tanda kehancuran mereka sendiri. Dan semakin keras mereka menghina orang saleh di dalam Yesus, semakin mereka mempersiapkan diri untuk kehancuran mereka sendiri sebenarnya. Mari meneladani semangat Paulus. Sekalipun dirajam, bangun, menginjil lagi. Roh Kudus yang membuat kita kuat, membuat kita giat, semakin hari semakin semangat dan berkobar-kobar bagi Tuhan. Apakah saudara demikian saat ini? Mereka yang menghambat Injil itu adalah tanda bagi mereka untuk binasa. Dan kalau saudara menghambat Injil atau bahkan mengabaikan Injil, itu adalah tanda bagi mereka yang binasa. Bagi yang percaya itu adalah tanda keselamatan. Dan itu dari Tuhan. Rasa kasih karunia Allah dapat menghilangkan kepahitan salib. Tidak seorang pun akan secara alami menganggap salib sebagai tanda atau bukti keselamatan. Karena Roh Kudus yang memberitahu, menunjukkan, yang memberi kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk terus berjuang bagi Tuhan sampai akhir. Kita diberikan karunia percaya dan menderita. Percaya itu anugerah. Baik kemampuan dan kemampuan kita, semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan berbahagialah kalau saudara sudah percaya. John Owen mengatakan, before the work of grace, the heart is stony. It can do no more than a stone can do to please God. Sebelum kasih karunia bekerja, hati seseorang membatu. Tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari sebuah batu yang bisa dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Allah. Butuh pekerjaan Roh Kudus agar seseorang bisa dilahirbarukan, agar seseorang bisa giat berkobar-kobar bagi Tuhan. Karena itu berdoalah,
dan terus beritakan Injil pada siapa saja yang belum mengenal Juru Selamat. Berikutnya adalah menderita. Itu adalah karunia untuk membuat orang-orang pilihannya makin dekat kepada Tuhan. Yesus disiksa, dan disalib, begitu menderita. Masakan kita maunya enak saja. Hal untuk percaya, dengan bijaksana dia menggabungkan iman dengan salib melalui hubungan yang tak terpisahkan. Jadi ada iman, salib, iman, ada penderitaan juga bagi Tuhan. Agar orang Filipi tahu bahwa mereka telah dipanggil untuk beriman kepada Kristus dengan syarat ini, bahwa mereka menanggung penganiayaan karena dia. Setan pasti membenci orang yang mengikuti Yesus. Detik itu dia percaya, detik itu dia menjadi musuh abadi setan. Sejak ikut Yesus, sejak itulah menjadi musuh seteru abadi setan dan koroni-koroninya. Senjata-senjata mereka yang merusak dan menghancurkan mulai ditembakkan kepada kita. Tapi kita aman di dalam tangan Tuhan. Adopsi mereka, orang-orang percaya itu, tidak dapat lebih dipisahkan dari salib daripada Kristus. Dapat dicabik-cabik dari dirinya sendiri. Di sini dengan jelas Paulus bersaksi bahwa iman serta keteguhan dalam menanggung penganiayaan adalah pemberian Allah yang tidak lain. Kita sebagai orang yang berdosa, pengetahuan tentang Allah adalah kebijaksanaan yang terlalu tinggi untuk kita capai dengan ketajaman kita sendiri. Kelemahan kita terlihat dalam contoh sehari-hari, dalam pengalaman kita sendiri ketika Allah menarik tangannya untuk sementara waktu. Kalau Tuhan sudah menarik, kita pasti jatuh. Karena itu kita harus setiap hari mohon kekuatan Dia. Memohon belas kasihan Tuhan. Agar Dia bisa lebih jelas menunjukkan bahwa keduanya tidak pantas. Katanya dengan tegas, demi Kristus, atau setidaknya bahwa mereka diberikan kepada kita atas dasar kasih karunia Kristus, yang dengannya Ia mengecualikan setiap gagasan tentang perbuatan baik manusia. Kalau kita bisa berbuat baik, itu pasti dari Roh Kudus, pasti dari Tuhan. Baik kemauan maupun kemampuan kita untuk bisa berbuat baik, itu dari Dia. Karunia rahmat yang diberikan belakangan ini adalah imbalan atas jasa kita, atas dasar kita yang telah menggunakan dengan benar apa yang telah diberikan sebelumnya. Allah menghargai penggunaan yang benar dari karunia kasih karunia-Nya dengan menganugerahkan kasih karunia yang lebih besar kepada kita, asalkan saudara yang terkasih tidak menempatkan jasa, tidak menganggap itu sebagai jasa perbuatan baik saudara, seperti yang mereka lakukan, yang bertentangan dengan kemurahan hatinya, yang tidak layak, dan itu sepenuhnya adalah jasa Kristus. Kitab suci tidak mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami orang-orang kudus dari orang-orang fasik adalah penyebab keselamatan mereka. Karena kita diselamatkan hanya oleh iman. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita bisa berbuat baik. Jadi berbeda dengan agama lain manapun. Kita yang sudah diselamatkan ini berbuat baik bukan untuk ke surga, karena kita sudah di surga. Mereka berjuang dengan pikiran mereka untuk bisa ke surga sana. MKJ, Saifuddin Ibrahim, pembakaran rumah ibadah, pembakaran rumah-rumah keluarga, dan sebagainya. Mereka mengalami ini, persekusi dan sebagainya. Ini untuk memurnikan iman mereka. Tetapi harus ada hikmat. Jangan cari penyakit. Misalnya koar-koar di masjid dan sebagainya, sudah pasti melanggar.
Ketika kita diserang dan diganggu oleh musuh kita, kita memiliki bukti penyelamatan. Penganiayaan merupakan segel adopsi bagi anak-anak Allah. Orang fasik memberikan tanda penghukuman mereka. Mereka tersandung batu yang dengannya mereka akan diremukkan. Di sini Paulus meminta perhatian orang Filipi untuk mempertimbangkan lain. Bahwa Allah dengan berkat-berkatnya berubah menjadi kesempatan untuk kesejahteraan hal-hal yang mungkin tampak membuat kita sengsara. Kita kelihatannya sengsara, tapi sebenarnya itu adalah berkat yang diberikan Tuhan, di mana kita telah dibutakan oleh begitu banyak problem, kesukaran dan sebagainya. Ketekunan salib adalah karunia Tuhan. Semua pemberian Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Kepadamu, katanya, diberikan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Penderitaan itu sendiri adalah bukti dari anugerah Tuhan. Sumber ini saudara dapat memiliki sebagai tanda keselamatan. Kehormatan tertinggi yang dianugerahkan kepada kita oleh rahmat ilahi, bahwa kita menderita karena namanya, baik celaan ataupun pemenjaraan atau kesengsaraan atau siksaan atau bahkan kematian. Lebih banyak ditemukan yang lebih suka meminta Tuhan pensiun dengan karunia alam itu daripada merangkul dengan sikap salib ketika itu disajikan kepada mereka. Dan itulah kebutuhan kita. Jangan mundur karena penderitaan di dalam melayani, di dalam menjalani hidup ini. Apalagi saudara hidup, bekerja, melayani dengan motivasi cinta Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir dikatakan mempunyai pergumulan yang sama. Tidak ada alasan mereka harus merasa terganggu ketika mereka melihat begitu banyak pergumulan ataupun konflik. Sekarang semua orang percaya di belahan bumi manapun mengalami pergumulan yang sama. Apakah itu sakit penyakit, dikucilkan, dimusuhi, atau dibenci, atau bahkan di dalam hal ekonomi dan sebagainya. Mungkin bahkan sejak kecil terbaring lemah, sakit bertahun-tahun, atau miskin bertahun-tahun. Ada pedagang gado di tempat saya. Gado-gado ya. Sudah dari dulu ya begitu-begitu saja. Apakah itu salah dia? Kalau saudara menganggapnya iya, memang itu salah dia. Kalau memang saudara menganggapnya demikian, mengapa saudara yang mampu tidak memberitahu dia bagaimana caranya supaya cepat kaya? Saat orang menjadi percaya, saat itulah menjadi seteru iblis dan kroni-kroninya. Ketika mereka menjadi murid juru selamat dan mulai melayani, iblis pasti akan menyerang dari berbagai macam sisi, memberikan begitu banyak tekanan dari berbagai macam sisi. Mungkin susah punya keturunan, sulit dapat kerja, dibenci banyak orang karena dia orang Kristen. Dan itu sudah diingatkan oleh Yesus dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lihat para rasul yang dipersekusi. Lihat nabi yang digergaji. Lihat Yesus yang disalib. Sudah hanya mau ongkang-ongkang kaki terus melihat, menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Iblis memang menjanjikan demikian asal saudara tunduk menyembah dia secara samar dalam ajaran yang palsu. Tekanannya sama, meski bentuk dan kadarnya berbeda-beda. Tidak akan pernah mulus seperti jalan tol dalam mengikut Tuhan. Jika tidak demikian, bagaimana seseorang bisa dibentuk dan diproses? Saya mengharapkan semuanya instan. Saudara yang terkasih, hiduplah yang berpadanan dengan Injil. Dan itu adalah membuat saudara teguh, tidak gentar.
dan juga sehati sejiwa, termasuk siap menderita. Ada Yesus dalam hidup ini. Dikuatkan, agar saudara dikuatkan, dimampukan di dalam menjalani hidup ini. Punya juru selamat, saudara pasti selamat. Jangan berani meyakinkan yang sudah selamat. Kalau saudara sendiri tidak yakin selamat. Itu lucu dan menggelikan. Tidak yakin selamat kok mau meyakinkan yang sudah yakin selamat. Injil sudah diberitakan. Terimalah Yesus hari ini juga sebagai Tuhan dan Selamat pribadi saudara. Tuhan memberkati.